Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nuki. Baik, kali kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K. Dan di video kali ini khusus sesuai dengan judulnya, kami akan berbagi terkait dengan beberapa daerah yang sudah mengumumkan terkait dengan untuk pemberkasan bagi rekan-rekan guru honorer, guru swasta maupun lulusan PPG yang sudah dinyatakan lulus P3K tahap 2. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk melihat daerah-daerah mana saja yang sudah mengumumkan pemberkasan tentunya untuk penetapan P3K tahap 2 nantinya. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja teman-teman. Terkait dengan beberapa daerah yang sudah kami list di sini, ada beberapa daerah yang sudah mengumumkan pemberkasan dan kita mulai dari yang terbaru dulu yang kami temukan hari ini, yaitu di Kabupaten atau di pemerintah Kota Mojokerto, teman-teman. Nah, ini adalah pengumuman resminya terkait dengan hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru tahap 2 di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto tahun 2022. Nah, di sini dijelaskan teman-teman terkait dengan yang lulus, lampiran yang lulus, kemudian tentunya juga dokumen-dokumen untuk usul penetapan NI P3K yang harus diunggah oleh pelamar nantinya di SSCSN. Dan mengenai untuk di pemerintah Kota Mojokerto di sini untuk jadwal pengisian daerah itu memang tidak dicantumkan, tentunya nanti ini akan dirilis oleh BKN dan pastinya teman-teman juga harus rajin mencek di akun SSCSN-nya masing-masing untuk melihat apakah sudah muncul nanti menu untuk pengisian daerah. Namun teman-teman terkait dengan setiap pengumuman daerah di setiap instansi tentunya teman-teman harus membacanya dan mengetahui pengumuman setiap BKD maupun BKPSDM tempat teman-teman mengikuti seleksi P3K tahap 2 kemarin. Nah, salah satunya ini di Mojokerto yang sudah mengumumkan untuk P3K tahap 2 dan pengumuman ini disampaikan 10 Januari 2022 teman-teman. Jadi silakan dibaca, di-download filenya nanti untuk pengumuman terkait dengan pemberkasan P3K tahap 2 di pemerintah Kota Mojokerto. Dan yang kedua itu ada pemerintah Kabupaten Sleman, teman-teman. Nah, di sini sama tentang hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru tahap 2 pemerintah Kabupaten Sleman formasi tahun 2021. Nah, di sini dijelaskan juga terkait dengan peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K Guru yang berkode P1L, P2L dan P3L, yaitu untuk mengisi pengisian daerah melalui laman SSCSN BKN. Kemudian pengisian daerah di sini untuk di pengumuman di Kabupaten Sleman itu ada dicantumkan tanggal itu mulai 18 Januari sampai dengan 24 Januari. Nah, tentunya ini bocoran terbaru terkait dengan untuk pengisian daerah nanti menu daerah. Jadi mulai tanggal 18 teman-teman silakan dicek akunnya masing-masing untuk melihat apakah akan muncul menu untuk pengisian daerah. Kalau seandainya sudah muncul, teman-teman segera untuk melengkapi pengisian daerah di akunnya masing-masing untuk penetapan NIP P3K. Di sini untuk di Kabupaten Sleman itu diinfokan di pengumuman resminya 18 sampai dengan 24 Januari 2022. Jadi silakan dicek secara berkala. Kemudian juga di sini ada berkas-berkas terkait dengan untuk syarat pemberkasan. Nah, di sini juga seperti SKCK yang diterbitkan oleh kepolisian, yaitu diisi dengan pemberkasan P3K, kemudian atau syarat pemberkasan P3K keterangannya. Di sini lengkap teman-teman terkait dengan file-filenya. Kemudian juga ada khusus untuk di Kabupaten Sleman ini untuk scan kartu keluarga, scan akta nikah wajib bagi yang sudah menikah, scan akta lahir anak yang belum menikah dan atau belum bekerja. Kemudian jika anak lebih dari satu silahkan dijadikan satu file, scan surat keterangan sekolah atau kuliah. Jika anak lebih dari satu silahkan dijadikan satu file. Jadi sini setiap daerah itu berbeda-beda terkait dengan untuk pemberkasan pengumumannya. Jadi silahkan dibaca. Dan ini baru disampaikan tanggal 13 Januari 2022 kemarin. Nah, selanjutnya kabupaten yang ketiga kita lihat yaitu di pemerintah Sumba Barat,
ya, Kabupaten Sumba Barat. Di sini bupatinya juga sudah membuat pengumuman atau daerahnya terkait dengan peserta yang lulus seleksi kompetensi tahap 2 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2021. Nah, tentunya ini untuk pemberkasan juga teman-teman, silakan dilihat nanti bagi peserta yang lulus di tahap 2 untuk melengkapi pemberkasan ataupun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan setiap daerahnya. Nah, silakan dikunjungi untuk info-info lebih lanjut yaitu di bkpp.sumbabaratcup.go.id, dan ini diumumkan 10 Januari 2022 teman-teman. Nah, itu adalah kabupaten yang ketiga, dan selanjutnya kabupaten yang keempat yang sudah kami dapatkan juga informasinya terkait dengan pemberkasan yaitu di Kabupaten Tanah Datar teman-teman. Nah, di sini dijelaskan hasil seleksi kompetensi tahap 2 dan pemberkasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar 2021. Nah, di sini untuk berkas lamaran di Kabupaten Tanah Datar itu dalam bentuk soft copy diunggah melalui website sscsnbkn.go.id dari tanggal 6 sampai dengan 21 Januari dengan menggunakan akun yang sama saat pendaftaran, itu tentunya di akun SSCSN BKN. Jadi silakan dibaca nanti terkait dengan berkas-berkas yang dipersyaratkan setiap BKP maupun BKPSDM teman-teman sekalian. Nah, ini semuanya udah lengkap teman-teman, silakan dilihat dan dibaca, dan pengumuman ini disampaikan 7 Januari 2022. Nah, itu kabupaten yang keempat teman-teman yang kami dapatkan informasi mengenai pemberkasan P3K tahap 2. Dan selanjutnya di sini yaitu di Kota Batam ya, pemerintah Kota Batam terkait dengan hasil seleksi kompetensi tahap 2 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru di lingkungan pemerintah Kota Batam tahun 2021. Silakan dibaca juga, dan khusus kalau tidak salah di Kabupaten Batam di Kota Batam itu ada untuk cek kesehatan ya, dipersyaratkan khusus ya, peserta dapat melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Embong Fatimah Kota Batam pada tanggal 12 sampai dengan 19 Januari 2022. Jadi dikhususkan. Jadi memang teman-teman itu setiap daerah berbeda-beda terkait dengan proses pemberkasannya. Jadi silakan rajin dicek di web instansi. Nanti di akhir video kami akan menunjukkan cara bagaimana mengecek pengumuman setiap untuk pemberkasan P3K untuk formasi tahun 2021 tentunya. Nah, ini dikeluarkan 10 Januari 2022 pengumumannya untuk kabupaten yang kelima ya, untuk pemerintah kabupaten kelima. Kemudian kita lanjut ke daerah yang sudah melakukan pemberkasan P3K tahap 2 yaitu di pemerintah Kabupaten Sragen teman-teman. Nah, di sini sudah disampaikan juga untuk persiapan pemberkasan bagi peserta yang nyatakan lulus seleksi kompetensi tahap 2 CP3K guru di Kabupaten Sragen. Khusus untuk Kabupaten Sragen ini itu menggunakan sistem pembekalan ya teman-teman. Ya, untuk pembekalan yang dimulai dari tanggal 12 sampai 13 Januari kemarin. Nah, tentunya ini sudah terlaksana, sudah lewat jadwalnya teman-teman. Jadi silakan dipersiapkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan untuk pemberkasan P3K tahap 2 yang sudah lulus di Kabupaten Sragen. Silakan dibaca nanti pengumumannya. Kemudian kita lanjut ke kabupaten yang sudah menyampaikan pengumuman pemberkasan juga yaitu di Kepulauan Riau. Nah, ini provinsi teman-teman. Untuk hasil seleksi kompetensi dan usul penetapan nomor induk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ini sudah juga menyampaikan pengumuman pemberkasan maksud kami untuk P3K tahap 2. Silakan dibaca, dan pengumuman ini disampaikan 7 Januari 2022. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yaitu Kabupaten di Sejunjung ya. Di sini sudah juga ada pengumumannya terkait dengan pemberkasan terhadap peserta yang lulus seleksi kompetensi melalui CAT UNBK P3K tahap 1 dan 2 teman-teman di lingkungan pemerintah Kabupaten Sejunjung. Nah, di sini juga lengkap terkait dengan file-file ataupun dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan rekan-rekan guru sekalian. Selanjutnya yang terakhir kami dapatkan yaitu di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini pengumumannya tentang hasil seleksi kompetensi tahap 2 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja CP3K guru tahun 2021 pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini lengkap hasil seleksinya ada disampaikan. Kemudian mengenai daftar riwayat hidup yang tentunya masih menunggu untuk menunya keluar di akunnya masing-masing.
Kemudian untuk dokumen pemberkasan yang harus dipersiapkan rekan-rekan guru yang sudah lolos itu lengkap dicantumkan di pengumuman ini teman-teman, mulai dari jenis filenya dan juga ukuran file yang harus di-scan. Kemudian juga ada call center jika ada yang ingin tentunya ditanyakan ya untuk koordinasi mengenai pemberkasan ini, silakan dibaca di pengumuman untuk di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Oke, itulah beberapa daerah yang sudah kami temukan atau sudah kami dapatkan informasi resminya teman-teman terkait dengan pengumuman untuk pemberkasan. Mungkin di setiap daerah teman-teman yang sudah mencek boleh berbagi sharing informasi di komen video ini jika seandainya teman-teman di daerahnya sudah melakukan pengumuman sehingga teman-teman lain bisa mendapatkan informasi tersebut. Di sini kami rangkum lagi yang sudah mengumumkan pemberkasan untuk P3K tahap 2 yaitu di Kota Mojokerto, kemudian Kabupaten Sleman, kemudian di Sumba Barat, kemudian di Tanah Datar, kemudian di Kota Batam, selanjutnya di Kabupaten Sragen, selanjutnya di Kepulauan Riau, Kabupaten Sejunjung, dan juga terakhir itu yang kami dapatkan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mana cara mengeceknya kami akan sampaikan caranya. Cara pertama, caranya mudah teman-teman, silakan buka media browser yang akan digunakan baik itu menggunakan laptop maupun menggunakan Android, dan buka media browsernya seperti Google Chrome maupun Mozilla dan lain sebagainya. Langsung saja ketikkan di kolom pencarian, tulis saja langsung BKD awalnya, kemudian kita contohkan itu di Kabupaten Sleman yang sudah diumumkan ya tadi, BKD, tulis saja nama daerah teman-teman sekalian, baru tekan enter. Nah, selanjutnya di bagian paling atas hasil pencarian biasanya itu langsung diarahkan terkait dengan website resmi setiap BKD maupun BKPSDM-nya teman-teman. Nah, ini kita contohkan di Kabupaten Sleman yaitu bkpp.sleman.kap.go.id. Nah, langsung saja teman-teman klik pencarian yang paling atas dan langsung diarahkan ke website resminya. Nah, di sini kita lihat ada hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2 Pemkad Sleman formasi tahun 2021 dan kita lihat pengumumannya. Nah, seperti ini tampilannya lebih kurang untuk yang di Kabupaten Sleman. Begitu pula dengan rekan-rekan yang di daerah lain. Jadi caranya seperti tadi, ketikkan saja di kolom pencarian, tuliskan langsung BKD baru nama daerah teman-teman sekalian. Atau cara kedua menggunakan di portal akun SSCSN BKN, yaitu di layanan informasi, kemudian kontak instansi, baru teman-teman di bagian search ketika nama instansi di sini, kita contohkan tadi Sleman ya, kita contohkan, langsung saja tekan enter. Nah, langsung diarahkan di sini hasil pencariannya itu ada web instansi untuk kabupaten yang kita ketikkan atau kita cari. Nah, di sini sama hasilnya teman-teman. Jadi itu dua cara yang bisa kita lakukan untuk melihat setiap pengumuman pemberkasan untuk P3K tahap 2. Oke, itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan beberapa daerah yang sudah mengumumkan terkait dengan pemberkasan, persiapan pemberkasan P3K tahap 2, dan juga ada sedikit bocoran ya jadwal untuk pengisian DRH. Kalau tidak salah tadi di Kabupaten Sleman ya yang menginfokan pengisian DRH dapat dilakukan mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari. Jadi pantau saja terus teman-teman akunnya masing-masing bagi yang lulus di tahap 2, dan juga baca setiap pengumuman yang keluar di BKD maupun BKPSDM teman-teman sekalian untuk terkait dengan pemberkasan ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sekian dari Osmonologi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.